Padahal banyak konflik relasi, kelelahan emosional, dan juga ketakutan pada komitmen berakar dari hubungan awal dengan ayah yang kosong. Fatherless adalah anak tumbuh tanpa peran ayah yang hadir dan terlibat di dalam hidupnya. Tidak harus ayah yang meninggal dunia atau ayah yang meninggalkan anak-anaknya, tapi banyak anak yang tumbuh dengan ayah yang tinggal serumah, tapi tidak benar-benar ada, tidak benar-benar hadir dalam hidup anak-anak. Ayah menjalankan fungsi formal tetapi tidak menjadi rujukan emosional. Dia memang ada, tapi tidak terlibat di dalam proses pertumbuhan anak secara personal atau secara pribadi. Dalam situasi seperti ini, anak biasanya belajar satu pelajaran penting. Kehadiran tidak bisa dijadikan pegangan. Dampaknya tidak muncul sekaligus. Ia membentuk cara anak memahami diri dan orang lain. Anak perempuan yang tumbuh dalam kondisi ini sering mengembangkan kemandirian lebih awal. Bukan karena pilihan sadar, tapi kepada situasi yang menuntutnya demikian. Ia terbiasa menahan kebutuhan, terbiasa mengurus dirinya sendiri, dan terbiasa tidak berharap. Ketika dia dewasa, kemandirian ini sering dibaca sebagai kekuatan. Padahal di baliknya ada kelelahan yang sulit, yaitu kesulitan mempercayai relasi. Pada anak laki-laki, fatherless menciptakan kekosongan model. Ia tidak memiliki contoh atau model tentang bagaimana menjadi hadir, menjadi konsisten, dan bertanggung jawab secara emosional. Akibatnya banyak laki-laki dewasa yang ingin kedekatan tetapi tidak tahu cara menjaganya. Masalah fatherless tidak berhenti di rumah. Ia juga memengaruhi cara kita berelasi atau berhubungan sebagai orang dewasa. Jadi ketika ayah direduksi menjadi pencari nafkah dan kehadiran emosional dianggap tidak penting, kita sedang membentuk generasi yang canggung dalam kedekatan. Yang membuat kondisi ini berlarut-larut adalah normalisasi. Ketidakhadiran ayah dianggap hal yang wajar dan dampaknya dianggap sepele atau dikecilkan, dan lukanya juga tidak pernah diakui. Padahal banyak konflik relasi, kelelahan emosional, dan juga ketakutan pada komitmen berakar dari hubungan awal dengan ayah yang kosong. Membicarakan fatherless bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tidak untuk menyalahkan sosok ayah juga, tapi ini tentang mengakui bahwa kehadiran ayah adalah kebutuhan dasar anak. Anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Anak membutuhkan ayah yang mau hadir sebagai manusia yang utuh. Kalau kita terus menganggap kehilangan ini atau kekosongan ini sebagai hal yang biasa, kita sedang membiarkan luka yang sama terus berpindah tangan. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Pertama, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Banyak kesulitan yang dialami bukan karena kurang usaha, tapi karena fondasi relasi yang memang rapuh sejak awal. Kedua, belajar mengenali pola.
Bagaimana kamu merespons kedekatan, konflik, dan juga tanggung jawab yang seringkali berhubungan langsung dengan hubunganmu dengan ayah. Ketiga, cari figur kehadiran yang sehat. Tidak harus ayah pengganti, tetapi sosok dewasa yang konsisten, yang selalu bisa hadir dan bisa dipercaya. Relasi atau hubungan semacam ini membantu membangun ulang rasa aman kamu. Yang keempat, latihlah kehadiran secara sadar. Belajar mendengar, bertahan dalam ketidaknyamanan, dan tidak menghilang ketika relasi menuntut tanggung jawab. Tapi ini mungkin. Membicarakan fatherless bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tapi ini tentang mengakui bahwa kehadiran ayah adalah kebutuhan dasar anak, dan anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Terima kasih sudah mendengarkan.